Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Firman Tuhan pada minggu hari ini akan disampaikan oleh TPG Christian Siregar dengan tema memahami, mengalami, melakukan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Umat diajak untuk berdiri. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dengan sukacita, marilah kita naikkan pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Silakan duduk. Saudara sekalian, di tengah pandemi yang dihadapi sampai saat ini, kita belum dapat beribadah di gedung gereja. Meski demikian, kita patut bersyukur kepada Tuhan menghadirkan teknologi yang dapat memfasilitasi kita semua untuk tetap beribadah secara online. Bahkan, siapapun dapat mengakses link ibadah GKI Kepaduri. Kita berharap kehadiran kebaktian online ini menjadi sarana pekabaran Injil, sehingga kuasa dan nama Tuhan dapat tersebar lebih luas.
Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Menjulang nyata atas bukit kala, terang bendera salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang kadang merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Umat diajak untuk berdiri. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saudaraku, dengan sukacita mari kita sambut firman Tuhan. Biarlah hati kita bagaikan tanah yang subur, yang siap menerima benih firman-Nya. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus
menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah di rumah masing-masing. Saat ini kami hendak menjedengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Limpahilah kami dengan hikmat-Mu sehingga kami dapat memahami, mengalami, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Sabda Abadi kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari kitab Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Sekali lagi, Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar satu tempat yang bernama Dusun Karangpangsor? Saya yakin mungkin 1-2 orang yang tahu, atau mungkin malah tidak tahu sama sekali. Di mana itu Dusun Karangpangsor? Apakah ada di peta? Kelihatan nggak di peta? Saya cari-cari di peta, memang sulit ya. Karena itu sebuah desa kecil, desa yang sangat kecil, jauh dari perkotaan, yang tempatnya juga di pelosok, di daerah Desa Pemenang Barat,
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Apa yang menarik dari desa ini atau dusun ini? Saudara, dari dusun ini pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 lahirlah seorang pelari dunia terkemuka. Juara pertama pada lomba lari dunia yang berlangsung di luar negeri. Di Finlandia, di kota Tampere. Pelari 100 meter putra, number one of the world. Namanya Lalu Muhammad Zohri alias Badok. Pada waktu dia menjadi juara dunia, banyak orang terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Siapa dia? Kok bisa? Wajar, saudara. Karena kalau melihat latar belakang keluarga Zohri, dari keluarga sederhana, sangat sederhana. Rumahnya juga bocor, terbuat dari bilik bambu. Dan tidak pernah menikmati pakai sepatu untuk olahraga, tetapi telanjang kaki. Tapi siapa sangka, justru Zohri menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pelari number one of the world, nomor 1 dunia. Ketika dia memenangkan juara lari IAAF di Tampere, Finlandia tahun 2018. Saya membayangkan saudara-saudara, apa yang muncul di benak banyak orang ketika Zohri dinyatakan sebagai juara dunia, itu juga yang muncul dalam pikiran Nathanael ketika Filipus datang kepadanya dan berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Sontak Nathanael berkata kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? How can? Bagaimana bisa? Dalam tradisi perjanjian lama, Mesias itu diyakini adalah sosok keturunan atau berasal dari dinasti Raja Daud. Dan kalau dari dinasti Raja Daud, maka yang paling logis, yang paling masuk akal adalah Mesias itu berasal dari Yerusalem. Karena di situ ada bait suci. Tapi Nazaret, nggak kebayang. Nazaret pada zaman dulu, pada zaman Yesus, itu hanya sebuah kota kecil. Luasnya hanya 2.700 meter dengan lebar sekitar 200-an meter. Kecil. Itu sepotong tanah aja tuh. Dalam Injil Lukas, Nazaret dideskripsikan sebagai a town of Galilee. Sebuah kota kecil, sebuah kota sangat kecil di Galilea. Maka wajar kalau Nathanael kemudian mempertanyakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nggak masuk akal. Saudara, kalau Nathanael dimasukkan dalam kelompok pemikir masa kini, mungkin dia bisa dikategorikan sebagai orang yang disebut kaum yang berpikir secara kritis.
Orang yang berpikir secara kritis itu adalah orang yang tidak mudah menerima begitu saja pendapat orang lain. Mereka suka meragukan, mereka suka melihat sesuatu dengan mata curiga. Mereka mempertanyakan sesuatu, benarkah? Iyakah? Kok bisa? Mereka tidak serta-merta menerima. Mereka mempertanyakan, mereka menguji kebenaran. Dan ini kalau dalam bahasa filsafat dia dikatakan dia mengikuti tradisi filsafat, yaitu berpikir secara kritis. Ya, bertanya, how, bagaimana bisa, dan seterusnya. Saya jadi ingat seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Epikuros. Epikuros itu pernah mempertanyakan realitas kejahatan di dunia ini. Kenapa ada kejahatan? Dia membuat sebuah tesis, sebuah pernyataan ya, yang disebut dengan trilema. 3 lema itu masalah ya. Kalau dilema berarti 2 masalah, kalau trilema 3 masalah. 3 pertanyaan dalam bentuk 3 pertanyaan. Kurang lebih pertanyaannya kayak gini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apakah Tuhan ingin mencegah kejahatan tetapi dia tidak mampu? Maka itu berarti Tuhan tidak maha kuasa. Apakah Tuhan mampu tapi tidak mau? Kalau demikian berarti Tuhan jahat. Apakah dia mampu dan mau? Lalu dari mana datangnya kejahatan itu? Apakah dia tidak mampu dan tidak mau? Kalau demikian mengapa kita menyebutnya Tuhan? Jangan buru-buru menghakimi, wah sesat, wah kacau tuh. Ini adalah bentuk berpikir kritis. Mengkritisi realitas, mengkritisi keadaan. Banyak orang juga saat ini yang begitu. Mengapa terjadi COVID-19? Mengapa ada banyak orang yang saya kenal atau anggota keluarga saya yang harus menjadi korban dan meninggal dunia? Lalu ada yang bertanya, apakah Tuhan itu masih berkarya dalam hidup manusia? Apakah Tuhan itu peduli kepada saya? Saudara-saudara, ini adalah pertanyaan orang-orang beriman. Pertanyaan yang lahir dari realitas real kehidupan orang percaya. Dari keadaan yang sungguh-sungguh kita hadapi. Dan pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Ketika kita mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan sungguh hadir? Apakah Tuhan sungguh berkarya dalam hidup saya? Kalau iya, kenapa saya menderita? Kenapa saya harus kehilangan anggota keluarga? Kenapa saya harus kehilangan pekerjaan? Kenapa anak saya harus berhenti sekolah? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sah dan wajar. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kritis. Tidak nerima begitu saja. Ya sudah, kita pasrah saja, kita berserah saja. Jadilah kehendak Tuhan. Enggak. Kita boleh bertanya, seperti pemazmur juga bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa begini? Tapi yang menjadi persoalan saudara-saudara adalah apakah ketika kita bertanya demikian kepada Tuhan, lalu kita berhenti sampai di situ? Apakah kita langsung menyatakan diri tertutup terhadap segala kemungkinan, terhadap segala kemungkinan perubahan yang terjadi? Kalau kita belajar dari sosok Nathanael,
Kita belajar dari seorang yang berpikir kritis tetapi tidak tertutup. Dia terbuka terhadap perubahan, dia terbuka terhadap pembaharuan. Dia mau ketika diajak oleh Filipus untuk bertemu dengan Yesus. Ketika dia bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Lalu Filipus berkata kepadanya, mari, ayo. Dan lihatlah, alamilah sendiri, lihatlah sendiri dengan mata kepalamu sendiri. Dan ketika Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kita melihat di sini keterbukaan Yesus. Dia tidak marah kepada Natanael. Dia tidak mengecam Natanael atas ucapannya yang seolah-olah merendahkan dirinya. Wong Nazaret gitu ya. Tidak. Tapi Yesus malah memuji. Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saya bayangkan itulah yang dikatakan oleh Yesus ketika dia melihat umatnya mempertanyakan situasi. Lihatlah, inilah seorang Kristen yang sejati, tidak ada kepalsuan, gak pura-pura. Ya, keadaan baik-baik saja, tenang-tenang saja. Kita pasrah saja menerima keadaan, enggak. Tapi ketika kita mengeluh, ketika kita bertanya, ketika kita mempertanyakan Tuhan, itu adalah kejujuran. Wajar. Sama seperti ketika orang bersedih, jangan gitu, sudah jangan menangis, nggak usah bersedih. Percayalah, orang yang meninggal itu, keluargamu itu sudah bersama dengan Tuhan. Enggak. Tapi kita mengatakan, ya sudah, kalau kamu mau menangis, menangislah. Tumpahkanlah air matamu. Biarlah kesedihanmu itu sampai habis. Sambil tetap percayalah kepada Tuhan. Tidak dilarang menangis. Tapi diizinkan untuk menangis. Itulah pergumulan. Dan dalam pergumulan itu kita wajar kalau mempertanyakan atau kita bersikap agak skeptis terhadap sesuatu. Khususnya pandangan iman kita kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika Yesus memuji Natanael, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Kaget dia, bagaimana engkau mengenal aku? Kok Yesus tahu? Sampai hal yang paling pribadi, hal yang paling dalam. Dan Yesus menjawab lebih jauh lagi katanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ini sangat pribadi. Ini pengertiannya sangat mendalam. Berada di bawah pohon ara itu bukan berarti duduk bengong, bukan. Berada di bawah pohon ara itu artinya adalah duduk di bawah pohon ara dalam arti belajar hukum Tuhan. Merenung di bawah pohon. Memikirkan, menghayati, mendalami firman Tuhan. Dan lewat proses pendalaman firman Tuhan itulah kemudian dia bisa berkata, bagaimana mungkin yang baik? Mungkinkah yang baik itu berasal dari Nazaret? Kalau orang gak baca firman Tuhan,
nggak baca perjanjian lama, nggak mungkin memiliki pemahaman itu sampai bisa bertanya seperti itu. Dan Yesus tahu itu. Yesus menghargai sekali apa yang dilakukan oleh Natanael, mempelajari firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Bagaimana dengan kita, orang sekarang? Apakah kita adalah orang yang sungguh-sungguh mau mempelajari firman Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang mau mendalami firman Tuhan? Ada satu ilustrasi cerita, saudara-saudara. Ada seorang raja yang terkenal sangat lalim. Dia menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Wah, dapat seekor keledai. Tetapi sang raja berkata kepadanya, sekarang ajarilah keledai itu membaca. Dalam waktu 2 minggu datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya. Nasruddin berlalu dan 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara sang raja menunjuk kepada sebuah buku besar. Nasruddin menggiring keledainya ke buku itu dan mulai membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu. Dan tak lama kemudian ia mulai membalik halaman dengan lidahnya. Terus menerus dibaliknya setiap halaman sampai ke halaman yang paling akhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin. Demikianlah kata Nasruddin, keledaiku bisa membaca tuanku. Sang raja mulai menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Nasruddin berkisah. Sesampainya di rumah aku menyiapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu. Sampai dia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar. Tapi tukas sang raja tidak puas. Bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca. Hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, bukankah kita disebut setolol keledai? Saudara-saudara, ini sebuah kisah saja. Ya. Tapi pesan moral yang mau disampaikan lewat cerita ini adalah bahwa kita manusia bukan keledai. Dan kita tidak setolol keledai. Ada ungkapan lagi yang mengatakan, jika keledai saja tidak mau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali, apalagi kita manusia. Mestinya kita bisa lebih cerdas. Dan kecerdasan itu, kecerdasan spiritual, dalam konteks bacaan kita, bisa kita dapatkan kalau kita mau belajar dari firman Tuhan. Kalau kita mau terbuka terhadap firman Tuhan. Dan inilah yang terjadi pada Natanael. Walaupun dia sempat mempertanyakan, mungkinkah yang baik itu datang dari Nazaret? Tetapi dia terbuka terhadap firman Tuhan. Dia terbuka terhadap sapaan Yesus. Ketika Yesus berkata, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Dan apa yang menjadi reaksi dari Natanael? Ketika Yesus mengatakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Sebelum Filipus memanggil engkau. Natanael berkata kepada Yesus, Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Luar biasa.
Natanael bisa menerima Yesus dengan legowo, dengan terbuka. Natanael mengakui kemesiasan Yesus, ketuhanan Yesus. Ketika Yesus menunjukkan kepadanya siapa dia yang sesungguhnya. Ketika Yesus menunjukkan kepadanya bahwa dia mengetahui, mengenal betul siapa Natanael. Tidak ada orang yang sanggup melakukan itu kecuali Mesias, kecuali Tuhan. Dan itulah yang membuat Natanael menerima Yesus. Begitu juga dengan kita saudara-saudara. Ketika kita belajar firman Tuhan, jangan hanya bolak-balik buku. Jangan hanya bolak-balik kitab suci saja. Jangan hanya, yang penting saya sudah ke gereja, sudah selesai. Sudah puas. Yang penting saya sudah menjalankan kewajiban agama saya. Tapi belajar mendalami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menggali firman Tuhan. Bersikap jujur ketika ada hal-hal yang rasanya ini kurang seret. Mari bertanya. Bukan berarti kita menggugat Tuhan, tidak. Tapi kita bertanya, Tuhan kenapa? Why? Dan kita akan mendapatkan jawaban yang indah dari Tuhan. Kalau kita mau bersikap terbuka. Atau seperti yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, beranamnesis, merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kita belajar dari pengalaman itu. Kita akan menemukan kemahakuasaan, kemahabesaran Tuhan. Seperti Tuhan Yesus katakan kepada Natanael, karena aku berkata kepadamu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, itulah juga yang boleh kita lihat. Kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau terbuka kepada firman Allah. Ketika kita mau terbuka terhadap karya Tuhan dalam hidup kita. Meskipun tidak menjamin bahwa ada persoalan yang kita hadapi saat ini akan segera selesai. Tapi di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami itu, disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya secara luar biasa dalam hidup kita. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Mungkin lewat orang-orang di sekitar kita. Lewat mereka yang boleh memberikan kekuatan, memberikan support kepada kita. Dan itu juga berarti menjadi tugas kita sebagai orang-orang percaya. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi sesama kita. Membagi kabar baik. Membagikan Injil, kabar baik, Euangelion kepada orang lain. Sehingga melalui apa yang kita lakukan mereka juga boleh melihat Tuhan. Boleh melihat kebesaran Tuhan, boleh melihat karya Tuhan yang agung dalam hidup mereka. Inilah sejatinya kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang bukan cuma sekedar memahami, tapi juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat pergumulan hidup. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kita juga melakukan firman Tuhan itu. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dengan melakukan hal itu, orang lain boleh juga mengenal Tuhan. Merasakan kuasa Tuhan itu hadir dalam hidup mereka. Dan dengan demikian menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, pergumulan-pergumulan mereka. Apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan tetap hadir dalam hidup saya? Apakah Tuhan menolong hidup saya? Jawabannya adalah ya. Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap hadir, Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Melalui kita dan melalui sesama kita yang hidup berbagi dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
here with me, for I dare not go alone. I must feel His presence near me and His arms around me thrown. Then my soul shall fear no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. Kupelukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. I must have the Savior with me, for I dare not go alone. I must feel His presence near me and His arm around me thrown. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Kita akan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita satukan hati kita menghadap Tuhan dengan menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh mendengar firman-Mu, agar kami tidak hanya sekadar memahami, tapi juga kami boleh mengalami dan menghidupi firman Tuhan dalam perbuatan kami, agar dengan demikian nyatalah kemuliaan Bapa di bumi ini. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan saat ini, bangsa negara kami dan juga bangsa-bangsa lain di dunia ini yang mengalami pergumulan karena masalah COVID-19 yang belum juga sirna. Tuhan, kami tidak tahu kapan persoalan ini akan selesai, tapi yang kami tahu pasti bahwa Engkau tetap hadir dalam hidup kami. Engkau menolong, menopang kami. Oleh karena itu, hiburkanlah umat-Mu dan nyatakanlah kebaikan-Mu bagi kami, sehingga
pandemi ini dapat segera berakhir dan aktivitas dapat kembali dilakukan secara wajar. Kami berdoa bagi upaya-upaya penemuan vaksin, pengembangannya, dan juga pendistribusiannya. Kiranya semua itu boleh menolong umat manusia di muka bumi ini untuk dapat sembuh dari ancaman virus COVID-19 ini. Bagi yang sakit dapat disembuhkan, bagi yang belum terkena dapat dihindarkan. Ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, berikanlah kekuatan agar mereka dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa kami dengan baik. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu GKI Kepaduri dan program-program pelayanan yang saat ini dilakukan secara umum melalui aktivitas online. Kiranya Tuhan Kau menolong agar melalui program-program pelayanan ini dilakukan, boleh tetap memampukan jemaat Tuhan untuk melihat Tuhan, merasakan hadirnya Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Melakukan apa yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati jemaat maupun juga pengurus dan majelis jemaat agar kami boleh dengan satu hati melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan sesama kami. Kami berdoa juga ya Bapa untuk jemaat kami dan juga orang-orang lain di muka bumi ini yang mengalami kesulitan dalam upaya untuk mendapatkan rezeki. Kiranya Tuhan menolong agar dalam masa-masa pandemi seperti saat ini, umat Tuhan boleh tetap mendapatkan rezeki yang secukupnya, sehingga bisa menjamin kehidupan secara fisik dan juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain Tuhan boleh cukupkan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami, jemaat kami yang mengalami sakit. Kami berdoa bagi Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Pak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, dan Ibu Isnarti Hananto. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa menolong mereka, sehingga mereka boleh Tuhan sembuhkan dari sakit yang mereka alami. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Siani Yohansyah, Saudari Stefani Wongkar, Ibu Wiwik Herawati, Bapak Agus Sutrisno, Saudari Reka Pertiwi Telambanua, Ibu Indawati Johan, Saudara Pande Raja Siregar, Bapak Heri Rukimin, Ibu Erni Wijaya, Ibu Priscilla Afiani Gunawan, Saudara Karen Berlianta Ganda Saputra, Bapak Benitio, Ibu Esther Kosim Wijaya, Saudara Johari Tambunan, Saudara Jonri Tambunan, Bapak Mulyadi Teja Kusuma, Saudara Reksi Lim, Saudara Ade Abraham Siregar, Bapak Yami Jaya Lesmana Ganda Saputra, Ibu Inawati Pujianto, Ibu Halida Gunawan, Ibu Monika, Ibu Randi Gunawan, dan Saudara Lisa Karisa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka yang berulang tahun dan menambahkan sukacita dalam hidup mereka senantiasa. Tuhan juga yang memelihara kesehatan mereka. Kami berdoa juga ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga berjuang untuk berbagi kebaikan bagi saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena bencana-bencana yang terjadi di negeri kami. Kami berdoa secara khusus juga untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban dari pesawat Sriwijaya Air yang dikabarkan kehilangan kontak dan meledak di udara lalu jatuh ke laut. Tuhan Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang memberikan penghiburan bagi keluarga
yang saat ini masih terus menantikan kabar dari pihak-pihak yang berwenang. Dan Tuhan juga yang kiranya menolong saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam keadaan selamat, namun terkatung-katung di lautan atau di tempat-tempat di pulau-pulau terdekat. Tuhan, Engkau juga yang menghiburkan keluarga-keluarga mereka. Dan Tuhan, kalau Engkau yang juga memanggil saudara-saudara kami yang telah berpulang kepada Engkau, kiranya semua keluarga-keluarga yang anggota keluarganya telah berpulang kepadamu, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan, Engkau mampukan mereka untuk tetap dapat melihat kebaikan Tuhan dan juga penghiburan dari Tuhan di tengah-tengah suasana duka yang menyelimuti keluarga-keluarga korban pada saat ini. Kami berdoa bagi tim SAR yang mencari, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kesehatan dan kekuatan bagi mereka agar dapat mampu melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami kepadamu yang kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang dapat disampaikan dengan 3 cara. Yang pertama dengan mentransfer ke rekening BCA 198310544 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Atau ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Sebab ada tertulis, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan penuh syukur kita akan naikkan pujian bagi Yesus kuserahkan. bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati
Saudaraku, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa luar biasanya Engkau memelihara kami ya Tuhan. Betapa hangatnya Engkau memeluk erat tubuh kami. Engkau memberikan kenyamanan kepada kami, berkat yang begitu kami rasakan atas kehidupan kami. Kini terimalah persembahan syukur kami Tuhan, kiranya ini bisa dikelola dengan baik, supaya persekutuan dan pelayanan kami di gereja-Mu ini bisa semakin baik. Terima kasih ya Allah. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, firman Tuhan telah dan akan terus ditabur. Siapkah kita untuk melakukannya? Mari kita nyatakan kesanggupan kita dengan menaikkan pujian Hai Bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjurkan panji raja, dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya, Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan pasangan, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.